Naya. Aku Iza. Jadi pada video kali ini kita akan menjelaskan tentang struktur pasar, yaitu pasar oligopoli. Tonton sampai habis ya. Bu Nay, kamu lagi ngapain tuh? Aija, ini aku lagi baca tentang struktur pasar, khususnya pasar oligopoli. Hah? Pasar oligopoli? Apaan tuh? Kok aku berdengar? Kamu baru tahu tentang pasar oligopoli? Ya, sini aku jelasin ya. Jadi, struktur pasar oligopoli itu struktur pasar di mana hanya ada beberapa penjual atau sedikit penjual, tapi pembelinya ada banyak. Nah, terus kalau di pasar oligopoli ini, setiap perusahaan memiliki peran yang signifikan untuk menentukan harga barang yang mereka jual. Oh, jadi pasar oligopoli itu intinya pasar yang dikuasai oleh beberapa perusahaan aja ya? Contohnya kayak pasar mobil gitu? Iya, benar banget aja. Contoh lainnya tuh bisa juga kayak industri semen. Oh, terus apa sih yang bikin pasar oligopoli unik? Jadi pasar oligopoli itu punya 4 ciri-ciri utama. Yang pertama, produk yang dijual di dalam pasar tersebut itu sifatnya identik, atau kalau misalkan ada yang berbeda, nah yang berbeda itu pasti udah memenuhi suatu standar tertentu. Yang kedua, di pasar oligopoli itu cuma ada beberapa penjual atau bahkan sedikit penjualnya, tapi pembelinya banyak. Yang ketiga, adanya hambatan bagi pesaing baru untuk masuk ke dalam pasar oligopoli tersebut. Dan yang terakhir, adanya saling ketergantungan antar perusahaan di dalam pasar tersebut. Oh, begitu. Coba kamu baca deh lengkapnya. Nah, karena kamu udah baca, coba dong kasih tahu aku apa aja sih hambatan yang kita untuk masuk ke pasar oligopoli. Jadi ada beberapa hambatan untuk masuk ke pasar oligopoli. Yang pertama ada skala ekonomi. Skala ekonomi itu mempersulit perusahaan baru untuk bersaing dengan perusahaan lama. Karena semakin banyaknya tingkat produksi, maka semakin rendah biaya produksi per unitnya. Yang kedua itu biaya produksi yang berbeda. Biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh perusahaan baru itu lebih tinggi daripada perusahaan lama. Kenapa begitu? Yang pertama, karena perusahaan lama itu memiliki pekerja dengan pengetahuan yang mendalam mengenai bagaimana cara produksi yang lebih efektif berdasarkan pengalaman masa lalu. Yang kedua, karena pekerja di perusahaan lama itu sudah lebih berpengalaman, maka bisa menaikkan produktivitas pekerja dan memungkinkan untuk menurunkan biaya produksi. Yang terakhir, karena perusahaan lama itu sudah lebih dikenal oleh bank dan para penyedia bahan mentah. Oleh karena itu, perusahaan lama dapat memperoleh kredit yang lebih baik dan bahan mentah yang lebih murah. Yang ketiga, ada keistimewaan hasil produksi. Keistimewaan hasil produksi itu dibagi menjadi berbagai bentuk. Yang pertama, ada barang tersebut sudah sangat terkenal atau product recognition. Masyarakat itu sudah menaruh kepercayaan dan penghargaan terhadap barang yang sudah dikenal dari perusahaan lamanya, sehingga perusahaan baru itu sulit untuk bersaing di pasaran. Yang kedua, ada barang tersebut sangat rumit atau produk complexity. Jadi perusahaan-perusahaan di pasar oligopoli itu produksi barang yang terdiri dari berbagai komponen-komponen sehingga sulit untuk membuat maupun perbaikinya. Contohnya kayak mobil. Mobil itu kan gak dari satu bahan mentah terus jadi mobil gitu aja, tapi mobil itu butuh berbagai preparat sehingga menghasilkan mobil yang berkualitas. Jadi pengusaha di perusahaan oligopoli itu membutuhkan modal yang gak sedikit. Yang ketiga, memproduksi barang yang sejenis. Kalau ia produsen mobil, maka mobil yang diproduksi itu terdiri dari berbagai bentuk maupun jenis yang diinginkan masyarakat dengan cita rasa yang berbeda-beda. Contohnya itu kayak Honda. Honda itu kan memproduksi mobil, tapi mobil yang diproduksi itu nggak cuma satu jenis doang. Ada yang kecil, ada mobil yang besar, ada yang ada sunroofnya, dan lain sebagainya. Sehingga perusahaan baru yang mau masuk ke pasar oligopoli itu butuh inovasi yang lebih bermutu untuk bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan lama. Oh gitu, keren banget ya ternyata. Iya. Di pasar oligopoli terdapat dua keunggulan. Yang pertama, perusahaan bisa mengendalikan harga mereka sendiri karena jumlah penjual atau produsen yang sedikit. Perusahaan yang bisa memberi harga murah dan kualitas yang baik dapat menguasai pasar dan bisa bertahan di pasar persaingan oligopoli. Yang kedua, mendorong inovasi dan perkembangan teknologi pada industri karena perusahaan harus melakukan pengembangan teknologi berkala untuk dapat bersaing dengan perusahaan yang ada.
Kemudian, kekurangan dari pasar oligopoli adalah yang pertama, kolusi atau kerjasama yang tidak resmi. Perusahaan dalam pasar oligopoli dapat bekerja sama untuk menetapkan harga atau kartel yang merugikan konsumen karena harga menjadi tidak kompetitif. Yang kedua, kurangnya pilihan konsumen karena pilihan yang tersedia umumnya terbatas pada beberapa merek besar. Konsumen mungkin tidak memiliki pilihan yang sesuai dengan preferensi mereka. Dan yang terakhir adalah distribusi pendapatan yang tidak merata. Oke, selanjutnya kita akan membahas kurva yang ada di pasar oligopoli. Yang pertama ada kurva permintaan oligopoli atau yang disebut dengan kurva terpatah atau kind demand curve. Disebut kurva terpatah karena bentuknya yang seperti kurva yang dipatahkan. Bisa kita lihat bentuknya dari sini, kemudian patah ke bawah seperti ini. Nah, bisa kita lihat sama-sama kurva D1 atau yang warna hijau itu menggambarkan permintaan yang dihadapi perusahaan oligopoli bila perusahaan-perusahaan lain tidak melakukan perubahan harga. Sedangkan kurva D2 adalah permintaan yang dihadapi bila suatu perusahaan oligopoli itu melakukan perubahan harga diikuti perusahaan-perusahaan lain. Jadi kurva yang warna hijau atau D1 itu menggambarkan suatu kondisi di mana perusahaan-perusahaan yang ada di pasar oligopoli itu sedang fine-fine aja, nggak ada yang melakukan perubahan harga. Sementara kurva yang warna biru atau D2 itu terjadi ketika salah satu perusahaan itu melakukan perubahan harga, entah dia menaikkan harga atau menurunkan harga. Kemudian kita juga bisa lihat kalau di kurva permintaan oligopoli ini ada P tanda panah atas tipis dan Q tanda panah bawah tebal. Itu artinya ketika suatu perusahaan menaikkan harga sedikit aja, maka jumlah barang yang diminta atau yang dibeli di perusahaan itu turun drastis. Kenapa? Karena pasti konsumen itu akan beralih ke perusahaan lain. Kemudian yang ini ada P tanda panah bawah tebal dan Q tanda panah atas tipis. Itu artinya ketika suatu perusahaan menurunkan harga jauh di bawah harga yang biasa dia jual, maka jumlah barang yang bertambah itu hanya sedikit. Kenapa? Karena ketika suatu perusahaan menurunkan harga, maka perusahaan-perusahaan lain ikut menurunkan harga. Jadi keuntungan yang didapat itu nggak seberapa. Dan di kurva ini terdapat persamaan D sama dengan P sama dengan AR. D itu demand, P itu price, dan AR itu average revenue. Selanjutnya ada kurva MR oligopoli atau kurva marginal oligopoli. Kurva MR1 adalah kurva penjualan marginal bila kurva permintaannya itu D1, yaitu setengah dari kurva D1. Sedangkan kurva MR2 atau yang warna biru adalah kurva penjualan marginal bila kurva permintaannya D2, yaitu setengah dari kurva D2. Jadi untuk menggambarkan kurva MR itu kita bisa ukur dari panjangnya kurva D. Misalnya kita mau gambar kurva MR1. Nah, itu kita lihat D1 panjangnya segini. Jadi kita ambil setengahnya D1. Jadi kita bisa gambar di sini. Selanjutnya ada kurva keseimbangan untuk perusahaan oligopoli. Jadi dalam kurva ini tuh terdapat beberapa variabel. Yang pertama ada MC yaitu marginal cost, P yaitu price, Q quantity, MR itu marginal revenue, dan AR itu average revenue. Nah, misalkan pada biaya marginal adalah MC2. Nah, untuk memaksimumkan keuntungan, MC2 harus sama dengan MR. Maka berdasarkan pada gambar ini, keuntungan maksimum dicapai apabila harga adalah P dan dalam jumlah produksi sebesar Q. Selama perubahan biaya produksi tidak menyebabkan kurva biaya marginal berada di atas MC1 atau di bawah MC3, keseimbangan pemaksimuman keuntungan tidak akan mengalami perubahan. Jadi, dalam pasar oligopoli itu, perusahaan tidak melakukan persepakatan dan juga tingkat harga yang bersifat rigid atau sulit untuk mengalami perubahan. Nah, sekian video penjelasan dari kami. Semoga setelah nonton video ini, teman-teman bisa lebih paham tentang struktur pasar oligopoli ya.
Terima kasih sudah nonton video ini. Dadah. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach. So remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last.